Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih ada sukacita untuk belajar di rumah? Ya, sukacita harus selalu ada di dalam hati anak-anak. Walaupun masih belajar di rumah, anak-anak harus tetap semangat dan tentunya harus dengan penuh sukacita. Pembelajaranku hari ini Rabu 18 November 2020. Kita masuk tema 4, kewajiban dan hakku. Di subtema 4 yang terakhir, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Dengan muatan pembelajaran PPKN KD 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menuliskan kewajiban dan hak sebagai warga negara dengan tepat. Sebelum anak-anak memulai belajar hari ini, Pak Sukma ingatkan untuk tetap selalu yang pertama adalah berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, mendengarkan renungan setiap pagi yang sudah dikirim oleh Bapak Ibu Guru melalui grup WA. Ya. Supaya apa? Supaya anak-anak dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik dan lancar tentunya. Baik, kita akan masuk ke materi kita hari ini adalah kewajiban dan hak terkait menjaga kesehatan tubuh. Hidup sehat menjadi harapan semua orang. Kesehatan menjadi hal penting bagi pemerintah untuk diwujudkan. Kesehatan semua warga negara akan mendukung kemajuan bangsa Indonesia. Pemerintah pun membangun beberapa fasilitas kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Contohnya adalah puskesmas, poliklinik, dan rumah sakit. Selain fasilitas kesehatan yang berupa gedung dengan sarana dan prasarananya yang lengkap, pemerintah juga memberikan jaminan sosial kesehatan. Semua itu menjadi hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan kesehatan. Karena hak warga negara sudah diberikan oleh pemerintah, maka kita pun harus melaksanakan kewajiban kita. Contohnya adalah kewajiban membayar pajak untuk pembiayaan pembangunan dan kemajuan kesehatan. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang dijamin oleh negara. Selain hak dan kewajiban di bidang kesehatan yang dijamin negara, ada kewajiban dan hak lain juga terkait menjaga kesehatan tubuh. Apa saja hak itu? Sekarang kita akan membahas kewajiban dan hak terkait menjaga kesehatan tubuh. Kewajiban: 1. Berolahraga secara teratur. 2. Makan makanan bergizi. 3. Menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. 4. Istirahat yang cukup. Dan haknya adalah 1. Memiliki tubuh yang sehat. 2. Memperoleh tempat tinggal yang bersih dan nyaman. 3. Menggunakan fasilitas kesehatan. Dan 4. Mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah. 5. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Materi yang kedua adalah kewajiban dan hak pengguna jalan sebagai warga negara. Pembangunan jalan-jalan makin digalakkan oleh pemerintah saat ini. Tujuannya agar semua masyarakat dapat beraktivitas dengan lancar. Kita wajib bersyukur karena memiliki jalan-jalan yang bersih dan bagus. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita memiliki kewajiban menjaga jalan-jalan itu agar terawat dan tetap bersih. Kewajiban dan hak para pengguna jalan sebagai warga negara. Apa saja kewajibannya? Yang pertama, menjaga kebersihan jalan. Yang kedua, menghargai pengguna jalan lain. 3. Tidak mengganggu pengguna jalan lain. 4. Menaati aturan di jalan. Dan haknya adalah 1. Berjalan di trotoar. 2. Menyeberang di zebra cross. 3. Menggunakan jalan dengan aman. 4. Dihormati pengguna jalan lain. Nah, sekarang materi yang ketiga, kewajiban dan hak terkait sebagai umat beragama. Setiap agama mengajarkan kebaikan dan kerukunan.
dengan teman yang berbeda agama, kita harus selalu hidup rukun. Kita harus saling menghormati antar pemeluk agama. Di Indonesia ada 6 agama, yaitu Konghucu, Hindu, Buddha, Islam, Protestan atau Kristen, dan Katolik. Semua agama tersebut memiliki tempat ibadah, kitab suci, hari raya, dan cara beribadah yang berbeda. Setiap pemeluk memiliki hak yang sama untuk beribadah sesuai dengan tuntutan dalam kitab sucinya masing-masing. Selain hak, ada juga kewajiban yang harus dimiliki dan dilaksanakan para pemeluk agama, yaitu menghormati serta menghargai perbedaan yang terjadi. Kewajiban dan hak terkait warga negara sebagai umat beragama. Kewajiban: 1. Menjaga ketenangan tempat ibadah. 2. Menerapkan sikap toleransi antar umat beragama. 3. Menghormati pemeluk agama lain. 4. Mempersilahkan umat agama lain untuk beribadah. 5. Menolong umat beragama lain yang membutuhkan bantuan. Dan 6. Menjaga kerukunan antar umat beragama. Hak: 1. Kebebasan memilih agama. 2. Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. 3. Merayakan hari raya sesuai agama yang dianut. 4. Menggunakan tempat ibadah dengan aman. Semua umat beragama di Indonesia wajib menjaga toleransi dan kerukunan. Dengan terjalinnya kerukunan antar umat beragama, maka persatuan dan kesatuan bangsa akan terwujud. Itulah materi mengenai hak warga negara sebagai umat beragama. Materi berikutnya adalah kewajiban dan hak tiap suku bangsa. Kewajiban dan hak tiap suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan. Kebudayaan satu dengan lainnya pasti berbeda-beda. Meskipun berbeda suku bangsa, kita memiliki kewajiban, yaitu menghormati dan menghargai perbedaan suku bangsa, menjaga kerukunan, jangan sampai kita bertengkar karena perbedaan suku. Jadikan perbedaan tersebut sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan bangsa supaya tidak hilang di masa yang akan datang. Sedangkan hak kita sebagai suku bangsa yaitu berkumpul dengan orang-orang yang berbeda suku bangsa tanpa melupakan kewajiban untuk menghormati perbedaan tersebut. Kewajiban dan hak menjaga persatuan. Kita harus bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia, karena kita sudah mendapatkan hak kita sebagai warga negara, yaitu hak untuk belajar, hak untuk bermain, dan hak untuk beribadah, serta hak berrekreasi. Karena sudah mendapatkan hak, kita tidak boleh melupakan kewajiban kita, yaitu mencintai tanah air, rukun dengan teman, mengikuti upacara bendera, dan masih banyak lagi kewajiban yang dapat kita lakukan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi kita hari ini, materi kita yang terakhir di tema 4, dan anak-anak sebentar lagi akan mengikuti penilaian akhir semester. Nah, sekarang ayo kita mencari tahu. Anak-anak silakan siapkan terlebih dahulu buku tulis kalian. Silakan ditulis di buku tulis tema yang 4 seperti gambar di samping, dengan mencari perayaan hari besar agama dan hak dalam beragama. Silakan anak-anak menuliskan agama yang ada di Indonesia, lalu sebutkan tempat ibadahnya beserta nama hari rayanya, dan yang terakhir sebutkan juga 5 hak berkaitan dengan agama. Di awal lagi sudah dijelaskan, silakan anak-anak melihat di awal tadi. Kalau memperhatikan pasti bisa. Nah, itu anak-anak untuk latihan atau belajar anak-anak hari ini.
Mungkin hanya ini dulu pembelajaran hari ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Tuhan memberkati.